Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Mulut kami boleh pakai untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami boleh menyembah-Mu. Hari ini di waktu yang khusus, di mana hari ini pagi hari kami ada di gereja-Mu, di tempat di mana kami dinaungi oleh kuasa-Mu, oleh hadirat-Mu Bapa. Tuhan, Kau menjamah hati setiap kami, karena kami tahu Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Dan kami ada di tempat ini, kami juga mengasihi-Mu. Dan orang-orang yang mengasihi-Mu akan mentaati firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara pada setiap kami melalui firman-Mu. Karena firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan adalah Engkau sendiri Tuhan. Kau sanggup merubahkan kami Tuhan. Banyak hal yang masih kami perlu dipulihkan. Banyak hal yang kami perlu dirubahkan Tuhan. Tuhan, secara manusia kekuatan kami gak bisa berubah. Tetapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, kami bisa dirubahkan. Terima kasih Bapa. Hati kami terbuka oleh firman-Mu. Hati kami menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap benih itu akan jatuh di tanah hati kami yang subur. Dan akan berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Hidup kami gak sama lagi. Hidup kami dirubahkan. Hidup kami akan jadi terang, jadi garam. Di mana orang-orang akan melihat perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami jadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu. Sehingga mereka akan memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu. Kami siap diberkati, kami siap dirubahkan, kami siap dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap katakan, amin. Beri tepuk tangan sebelum duduk. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa baik tentunya ya. Nah saudara, mari hari ini saya akan menyampaikan dengan tema khotbah, yaitu bertobat dan berubah saudara. Saudara, saya pernah menyampaikan juga bahwa jangan bertobat saudara, kalau nggak mau berubah. Ya, saudara, kalau kita bertobat berarti kita harus berubah saudara. Ya, karena kalau saudara main tenis, ada di sini yang main tenis? Saya sudah lama nggak main tenis, tapi dulu saya pernah belajar tenis. Ya, tenis itu ada pukulan namanya follow through. Ya, follow through. Jadi kalau kita pukul nggak boleh sampai di sini doang. Kalau sampai di sini, ya bisa nyangkut di net. Atau ya pukulannya nggak bagus saudara. Dan mungkin melambung tinggi. Tapi kita harus follow through. Artinya jangan ditahan. Terus sampai sana. Mungkin orang yang golf juga seperti itu. Kalau pukul nggak boleh ditahan. Sama saudara, kalau kita bertobat kita akan nggak mencapai sasaran. Tapi harus follow through. Harus diikuti dengan perubahan saudara. Nah saudara, bertobat dan berubah. Ya. Nah saudara, kalau kita berbicara bertobat berarti kita berbicara dosa saudara ya. Dosa. Nah saudara, ada satu dosa yang saya mau sampaikan di sini di dalam firman Tuhan di 1 Korintus 6 ayat 18. Firman Tuhan bilang begini, ini dosa ini diberikan warning khusus saudara. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, semua upah dosa itu maut, saudara, ya, kebinasaan. Tapi ada satu dosa yang akan berakibat fatal terhadap diri kita sendiri. Kenapa akibatnya fatal? Karena di 1 Korintus 6 ayat 16 sampai 17, atau tidak tahukah kamu, ada di situ, ya, next. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengingatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata nas ini. Keduanya akan menjadi satu daging. Tapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Saudara, dikatakan di firman Tuhan ini ada satu yang bertentangan. Yaitu Tuhan mau kita menjadi satu roh dengan dia. Tubuh kita, hidup kita atau manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Jadi Tuhan mau kita menjadi satu roh dengan dia. Tapi sebaliknya yang bertentangan dengan kesatuan dengan Tuhan ini adalah waktu kita melakukan satu dosa percabulan, ya. Kita akan menjadi satu daging dengan perempuan cabul, ya, atau laki-laki, saudara, ya. Karena enggak hanya laki-laki aja yang jatuh dalam dosa, saudara, perempuan juga bisa. Nah, saudara, kenapa itu berakibat fatal? Karena kita akan kehilangan berarti, kalau kita berarti jatuh dalam dosa ini, kita akan kehilangan kesatuan roh dengan Tuhan. Dan itu yang sangat berbahaya, saudara. Karena waktu kita kehilangan kesatuan roh dengan Tuhan, kita akan kehilangan keintiman, saudara. Ya. Nggak bisa dipungkiri, saudara. Siapa di sini yang pernah berdosa?
Semua saya pasti sudah ya, sudah pernah berbuat dosa. Waktu kita berbuat dosa, rasanya untuk doa saja, rasanya nggak bisa sudah. Kita kehilangan keintiman. Dalam bahasa aslinya yada, keintiman itu yada. Saudara, kata yada itu begitu banyak di dalam Alkitab. Karena memang kekristenan berbicara hubungan. Makanya mungkin yang khotbah saya yang lalu bahwa kesepakatan di surga yang pertama menentukan bumi sebagai daerah kekuasaan surga. Ya, yang kedua menciptakan rekan kerjanya Tuhan. Rekan kerjanya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Tritunggal, yaitu kita manusia. Jadi harus ada keintiman, ada berjalan bersama, bekerja bersama-sama. Dan itulah kuasanya yang luar biasa yang ditakuti oleh iblis. Makanya iblis menggunakan dosa ini, yaitu dosa percabulan atau perzinahan ini, untuk membuat kita kehilangan kesatuan, kehilangan yada tadi, kehilangan keintiman dengan Tuhan. Nah saudara, karena itu saudara ada satu metode yang saya pelajari saudara, yaitu 4 langkah ini untuk membuat orang bertobat dan berubah saudara. Karena banyak orang tobat tapi kumat lagi. Ya, tetapi metode ini ditulis di dalam Yohanes 8, ya, Yohanes 8, dan ini sangat merubahkan saudara, dan berhasil, metode ini berhasil saudara. Nah saudara, kita mau belajar buat diri kita, ya. Kalau kita mungkin terikat dalam dosa ini, atau kalau kita, Pak saya enggak terikat dengan dosa ini, kita bisa melayani orang yang terikat dengan dosa seperti ini. Nah saudara, yang pertama refill, ya. Refill itu nambah ya. Jadi ngomongnya apa ya Brian? Saya tadi padahal sudah hafalin, di rumah saya pakai dictionary yang ada suara gitu ya. Fill-nya itu daging fill gitu, jadi refill ya. Ya, nanti pakai mic aja. Saya tadinya refill itu kan kalau mau nambah air gitu ya. Saudara ya, free refill ya, free flow. Ya, dan ini refill itu nyatakan. Yang kedua, judgment, nyatakan atau singkapkan atau ungkapkan. Judgment sebetulnya bukan hanya adili, tapi di sini saya tulis bahwa dinilai, ya, dinilai. Kemudian forgiveness, pengampunan, dan baru purification atau pemurnian. Nah saudara, next. Di dalam Yohanes 8, saudara, kitab Yohanes ini buat saya itu satu kitab yang spesial saudara. Ya, karena Yohanes ini menulis sesuatu yang tidak dilihat oleh kitab Injil lain. Saya percaya kitab Injil semua sangat penting. Ya, Matius, Markus, Lukas sangat luar biasa. Dan mereka ditulis benar-benar sesuai dengan kenyataan. Tetapi yang ditulis oleh Yohanes kadang-kadang nggak ditulis di kitab yang lain. Contoh, ya, yaitu perkawinan di Kana, ya. Kemudian Yohanes 4, perempuan Samaria. Jadi orang yang lain tidak melihat seperti yang dilihat oleh Yohanes. Jadi Yohanes melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dan saya sangat suka. Makanya kitab Yohanes bisa dikatakan kitab kasih, Saudara. Karena di dalamnya ada perhatian tentang kasih. Nah, saya Yohanes 8 ayat 3 sampai 11 itu menceritakan tentang perempuan yang berzina, ya. Nah, Saudara, di dalam Yohanes 4 dikatakan Yesus harus melintasi, ayat 4, daerah Samaria untuk ketemu dengan perempuan Samaria. Untuk ada satu tujuan Tuhan, karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Saudara hari ini ada di tempat ini di ibadah pagi, nggak ada yang kebetulan, amin. Ya, saudara mendengar firman ini tidak ada yang kebetulan, saudara ya. Pasti ada rencana Tuhan. Dan saya percaya Yesus harus melintasi daerah Samaria di Yohanes 4 ayat 4, 2000 tahun yang lalu. Hari ini Yesus harus datang ke City of Love yang jam 8, saudara. Untuk memulihkan, menjamah saudara. Nah, saudara, tidak ada yang kebetulan. Nah, karena itu saudara, demikian juga di Yohanes 8. Saya percaya kejadian ini tidak ada yang kebetulan. Tapi semua sudah dalam rencana Tuhan. Karena tidak ada yang boleh terjadi tanpa rencana Tuhan. Nah, mari kita gali saudara. Mari kita pelajari saudara Yohanes 8 ayat 3 sampai 11 ini. Saudara, Yesus mempunyai rencana yang baik pasti, yang indah pasti buat perempuan ini. Nah, jadi kejadian ini adalah rencana Tuhan khusus buat perempuan berdosa ini. Ya, ada di sini berdosa lagi sekali lagi. Berarti ini firman buat kita semua. Sama, saya juga dulu hidup dalam dosa, saudara. Nah, saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya, bahwa dikatakan bahwa semua tulisan atau segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Ya, kemudian untuk menyatakan, jadi reveal tadi, ya,
reveal, ya kesalahan, menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan, yaitu untuk membuat orang berubah. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dalam Alkitab ini semua firman Tuhan ini tujuannya adalah mengajar, menyatakan tadi, reveal tadi, dan membuat orang berubah dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena itu yang pertama reveal, ya reveal atau menyatakan, mengungkapkan, menyingkapkan. Di ayat 3 dikatakan, maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, saudara, ada perempuan, satu perempuan yang ketahuan, katakan bersama saya, ketahuan. Ya, ketahuan sedang berzina. Saya percaya kita sering mengundang Pak Ridwan Huta Barat. Kalau saudara memperhatikan firman-Nya, dia selalu ingatkan bahwa mujizat itu bukan kanker sembuh. Mujizat itu waktu saudara selingkuh ketahuan, katanya begitu, saudara ya. Jadi mujizat bukan sakit kanker sembuh. Karena sakit kanker sembuh, ya belum tentu menyelamatkan saudara. Ya, waktu saudara sudah sembuh, sehat, bisa jatuh dalam dosa lagi. Tapi waktu saudara selingkuh ketahuan, itu bisa merubahkan saudara. Ya, jadi itu mujizat yang disampaikan oleh Pak Ridwan. Waktu saya pelajari dari Yohanes 8 ini yang pengertiannya ini, pengertian yang disampaikan oleh Pak Ridwan ini. Kita bisa lihat, karena di ayat 4-nya kemudian mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini apa? Tertangkap basah, ya, ketika ia sedang berbuat zina. Jadi ketahuan, ketangkep, ya, ketangkep basah, ya, berbuat zina. Pak McLennan waktu itu bilang wet caught, ya, ketangkap basah berbuat zina. Nah, saudara, berarti boleh nggak saya katakan bahwa ini mujizat buat perempuan ini? Ya, ini mujizat buat perempuan ini. Saudara mau dapat mujizat? Siapa yang mau dapat mujizat? Biar waktu saudara berdosa ketahuan. Itu mujizat buat saudara. Nah, saudara, dosa itu harus dibongkar. Dosa itu harus dinyatakan. Kalau saudara, saya percaya nggak ada yang mau sakit. Cuma kalau orang sakit, datang ke dokter, kita pengen tahu nggak sih penyakit kita apa? Yang tepat, diagnosa yang tepat apa? Ada yang mau? Atau dok nggak usah kasih tahu. Ya, pokoknya saya datang periksa, punya duit aja, mau bayar, terus nggak usah kasih tahu. Dan nggak usah tepat-tepat gitu. Ada yang seperti itu? Kita maunya tepat, kita cari dokter yang ahli, bahkan second opinion kadang-kadang. Karena kita takut dokter itu salah diagnosanya, saudara. Jadi kita mau dokter itu menyatakan penyakit kita, saudara. Nah, buat seorang dokter, saya bukan seorang dokter, cuma saya pernah tanya pada seorang dokter, kira-kira enak enggak menyampaikan kalau orang itu sakitnya terminal ill atau udah stadium akhir? Saudara, enggak ada yang enak untuk menyampaikan itu. Tetapi menurut dokter, bahwa itu kewajiban dia untuk menyampaikan. Kalau tidak menyampaikan itu adalah satu kejahatan, saudara. Nah, karena itu saudara, mengungkapkan, menyatakan itu adalah satu kewajiban kita anak-anak Tuhan. Untuk menyingkapkan, kalau kita melihat seseorang yang jatuh dalam dosa, kita harus singkapkan, kita harus ungkapkan. Nah, saudara, beberapa contoh terminal ill atau penyakit stadium akhir dalam Alkitab ya. 1 Korintus 6 ayat 9b sampai 10. Ya. Yang pertama, ranking pertama, orang yang stadium akhir itu adalah orang cabul. Yang kedua, penyembah berhala. Kemudian yang ketiga, orang yang berzina. Kemudian keempat, banci. Orang pemburit, homoseksual dan lesbian, saudara. Ya, puji Tuhan Indonesia sampai hari ini masih juga kita menentang ini, saudara. Ya, kalau enggak saya khotbah gini ditangkap, saudara. Ya, kalau saya di luar negeri, saya enggak boleh, bukan di luar negeri, kayak contoh Australia. Australia, saya pernah waktu itu ketemu dengan hamba Tuhan di Australia, dia bilang kalau di sana kita enggak boleh sebut ini karena negara sudah mengizinkan, ya, homoseksual dan lesbian ini. Ya. Nah, saudara, kemudian pencuri, orang kikir, siapa di sini kikir? Kikir itu pelit ya, betul ya? Siapa di sini pelit? Ya, itu ranking juga itu. Pemabuk, ya, saya nggak akan bahas tentang dua anak perempuan Lot, tapi pemabuk, ya. Siapa yang suka mabuk di sini? Pemfitnah, penipu, dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini tegas, saudara. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Maka ini saya katakan ini stadium akhir. Ya.
Jadi harus dinyatakan, tidak dapat didiamkan. Harus diberitahu resiko-resikonya bahwa ini semua yang tadi kita lihat ini adalah akan mengakibatkan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi reveal seperti itu. Nah, nanti saya akan jelaskan lagi dalam cerita perempuan ini. Tapi yang kedua adalah judgment. Ya, berbicara adili, nilai, anggapan. Di ayat 5, ahli Taurat dan orang Farisi ini menyampaikan begini, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Saudara, apa yang disampaikan ahli Taurat ini kebenaran, saudara. Ya, jadi ini satu kebenaran bahwa Musa memang memerintahkan dalam hukum Taurat untuk kita melempari perempuan-perempuan yang demikian. Ya, jadi yang disampaikan oleh ahli Taurat itu enggak salah. Ya, ini adalah kebenaran, saudara. Tetapi niatnya yang salah. Ya, hati-hati, saudara. Kalau saudara mau menyampaikan satu kebenaran, apa niat di balik itu? Kalau niatnya adalah membuat orang itu bertobat, itu kebenaran, saudara. Tapi kalau niatnya untuk menjatuhkan seseorang, untuk menyatakan supaya mencobai orang itu, seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ini, mereka mau mencobai Yesus untuk mencari kesalahan. Kalau Yesus salah ngomong, salah jawab, untuk menjatuhkan Yesus. Jadi kebenaran, semua segala sesuatu itu tergantung niatnya. Saudara ngobrol dengan teman saudara, ya, memberikan kesaksian gitu ya. Kesaksian mungkin saudara membutuhkan uang, kemudian diberkati. Itu puji Tuhan, itu kesaksian. Tapi kalau saudara belum dapat uangnya, tapi cuma cerita, gue mau kesaksian nih, gue butuh duit nih, ya, gue udah doa. Gimana Tuhan udah jawab? Belum sih, ya. Tapi gue percaya dengan yakin, dengan iman. Hati-hati kalau niatnya supaya saudara, teman saudara yang mendengar itu untuk membantu saudara, itu udah tidak benar, saudara. Jadi segala sesuatu tergantung niat saudara. Ya, kadang-kadang ada orang menggunakan kebenaran untuk menjatuhkan orang, untuk mencari kesalahan orang. Ya, seperti yang dilakukan oleh ahli Taurat ini. Nah, sekali lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 bahwa segala tulisan ini bukan untuk menjatuhkan orang, tapi untuk mengajar, justru untuk menyatakan kesalahan dan memperbaiki tujuannya dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kemudian ayat 6-8, ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk, nah tadi ini, mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya, saudara. Ya. Saudara, mas sampai di sini masih oke ya? Ya. Ketegangan saya itu menjaga saudara supaya tidak mulai merem, saudara ya. Jadi saya tegang bukan karena khotbah, tapi menahan saudara supaya bertahan, ya. Tidak lama, saudara, paling sebentar lagi kita udah perjamuan kudus. Tapi tolong ini satu pengajaran, jadi tolong diikuti step by step, ya, supaya kita nanti mengerti. Oh, ternyata perempuan yang berzina ini ada satu maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang luar biasa yang akan jadi berkat. Karena saya sangat diberkati dengan apa yang saya dapat dari Yohanes 8 ini, sudah. Nah, kemudian mereka mengatakan itu untuk percaya Yesus, memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Nah, saudara, ini menurut saya jawaban yang sangat dahsyat banget yang Yesus sampaikan. Jadi waktu ditanya seperti itu, ya, mereka tanya, ya kan ini kebenaran, ya, bahwa Musa memerintahkan kita untuk melempari batu, ya, dan tujuannya untuk menjatuhkan Yesus. Tetapi Yesus nggak jawab, dia malah membungkuk dan nulis di tanah, saudara. Ya. Saudara, kemudian Yesus dipaksa lagi, mereka tanya, akhirnya Yesus jawab, dan ini jawaban yang luar biasa, ya. Jawabannya adalah, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Artinya apa, saudara? Artinya Yesus membenarkan hukuman itu, saudara. Setuju enggak, saudara? Ya, Yesus membenarkan. Dia enggak bilang, sejak aku ada di sini, sejak aku datang ke dunia ini, hukum Taurat enggak berlaku lagi. Yang sekarang tuh hukum kasih. Enggak, saudara. Yesus tidak membatalkan hukum Taurat. Dan tidak pernah dia batalkan. Dia genapi hukum Taurat. Karena tidak ada kita yang bisa melakukan hukum Taurat. Yesus datang untuk menggenapi. Hanya dia yang bisa, saudara. Jadi dia datang bukan untuk membatalkan, saudara. Karena itu dia nggak bilang, ini salah.
ini benar, saudara. Bahkan, boleh nggak saya katakan, Yesus ya memberikan urutan. Ya, jadi silakan ya. Sekarang saya kasih urutan. Yang tidak pernah berbuat dosa, silakan yang pertama, saudara. Jadi Yesus bukan cuma membenarkan, mengizinkan, saudara. Mengizinkan bahwa silakan lemparkan batu. Dan mulai dari yang tidak berbuat dosa dulu. Nah, saudara, tadi saya sudah katakan, semua sudah angkat tangan ya. Kalau kemamanya kita nih ada di kerumunan itu, kira-kira gimana, saudara? Ya, kan tadi udah angkat tangan semua udah berbuat dosa katanya. Akhirnya sama mereka. Mulai itu kita semua udah pegang batu nih, ya. Jangan-jangan paling depan siapa nih? Ya. Saudara, jangan-jangan saya mungkin paling depan. Wah, saya mau lemparin batu nih, ya. Ini dosa nih, ini melanggar hukum. Saya yang mau lemparin batu. Akhirnya saudara, iya ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan. Nomor 1 yang lemparkan batu. Mungkin saya yang pertama, karena dosanya paling banyak, saudara. Saya lepaskan, saudara. Ya, saya nggak layak untuk melempari batu. Akhirnya saya pergi. Bahkan dikatakan dari mulai yang tua. Kenapa yang tua? Mungkin banyak dosanya, makin tua banyak dosa ya. Enggak ya, saudara. Itu zaman dulu. Zaman sekarang justru yang tua menjadi teladan, saudara. Nah, saudara, makanya saya katakan Taurat dan kasih itu seperti koin 2 sisi, saudara. Ya, nggak bisa dipisahkan. Makanya Yesus nggak membatalkan. Nah, saudara juga perhatikan. Ya, ini tafsiran saya, ya. Saya tidak tahu, saya nggak berani bilang ini kebenaran, tapi ini tafsiran saya. Kenapa Yesus dari tadi nulis di tanah? Habis ngomong pun dia balik nulis di tanah. Saya dapatnya secara pribadi ya, Yesus tuh berhak loh membatalkan hukum Taurat. Karena dialah yang menulis di loh batunya Musa. Tangan dialah yang menulis di loh batunya Musa hukum Taurat itu. Dan orang yang mengeluarkan satu hukum bisa punya hak untuk mencabut hukum itu, saudara. Hanya yang mengeluarkan yang bisa mencabut, saudara. Dan Yesus sebetulnya berhak untuk mencabut, tapi dia tidak mencabut, saudara. Karena hukum Taurat sampai hari ini tetap ada. Hanya kita yang gak bisa melakukannya. Saudara, hukum Taurat membuat kita mengenal dosa, tapi kasih karunia Tuhan, karena dia yang sudah mengenapi hukum Taurat, itu yang menyelamatkan kita. Nah, saudara, ya. Tetapi setelah ayat 9, ya kita lihat ayat 9. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Tadi yang saya sudah ceritakan, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Nah, saudara, dari tadi kayaknya kalau kita baca, kalau kita ini kayak film gitu ya, saudara. Film ini dari tadi itu kayaknya kita cuma fokus sama siapa? Sama Yesus, sama ahli Taurat kan. Karena yang satu mau mencobai, yang Yesus yang jawab. Yang satu mencobai, Yesus yang jawab. Sebetulnya peran utama di sini adalah perempuan itu. Ya, karena tadi saya katakan ini rencana Tuhan buat perempuan ini. Nah, kalau film biasanya karena saya suka nonton film, jadi saya bayangkan kita kalau gagal fokus nih, akhirnya kita mesti rewind gitu. Jadi kalau di rewind tuh filmnya gitu balik, kita mulai lagi dari awal, tapi fokus kita sama perempuan ini. Mari kita fokus sama perempuan ini. Coba bayangkan, saudara, ya. Jangan bayangkan perempuan ini pelacur, ya, setuju ya? Terus Yesus itu tidak pergi ke tempat pelacuran, setuju juga ya? Tetapi Tuhan punya rencana buat pelacur ini, ya, orang yang berbuat dosa ini. Dosanya tadi kita lihat tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan Yesus tidak suka menangkap basah, artinya dia tidak suka nonton orang yang sedang berbuat zina. Ahli Taurat itu mungkin bagiannya. Nah, jadi perempuan ini ada di luar Yesus, tetapi tiba-tiba perempuan ini ketangkap, ya. Jadi kalau kita lihat filmnya belum ada sosok Yesus di situ, ditangkap, diseret, saudara. Saya nggak tahu dia berzina sama siapa, kok berzina sendirian, ya. Pokoknya dia diseret, ditarik, saudara. Dibawa ke depan Yesus. Betul ya, kalau filmnya kita udah fokus sama perempuan ini, dia diseret dan dibawa ke depannya Yesus. Jadi dia ada di tempat pelacuran, tempat berzina, tapi karena Yesus punya rencana, kalau tadi Yesus yang harus pergi melintasi daerah Samaria, tapi ini sekarang harus ada orang lain, harus ada orang yang mungkin niatnya nggak baik
untuk membawa perempuan ini keluar dari tempat pelacurannya untuk ketemu Yesus, saudara. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara? Makanya kadang-kadang seperti bangsa Israel harus keluar dari perbudakan di Mesir. Bukan hanya butuh Musa, tapi juga butuh Firaun untuk mengeluarkan mereka. Ada Firaun dalam hidupmu? Sedang menekan engkau, sedang membuat engkau dikeluarkan dari hidup dosamu, di hidup lamamu. Kalau ada itu, jangan marah sama Firaun. Kita harusnya bersyukur, terima kasih sama Firaun. Ya, makasih, gue udah dipindahin, gue udah didorong, dipaksa untuk keluar dari perbudakan. Saudara, perempuan ini dibawa oleh ahli Taurat, diseret, saudara, ketangkep basah dan dibawa ke depan Yesus. Nah, saudara, kira-kira bagaimana perasaan perempuan ini? Ya, saya mau tanya para wanita di sini, banyak wanita ya. Ya, pagi hari ini kata orang memang yang rajin ke gereja pagi perempuan ya, saudara. Karena itu waktu saya mendekati pacar saya, namanya Evelyn. Saudara, dia kan susah, saya deketin, saya datang gak boleh, ngapel apalagi malam minggu gak bisa datang gitu ya. Tapi saya tahu, saya sudah kirim CIA dan KGB, bahkan Mossad gitu untuk menyelidiki wanita ini, saudara. Jadi datanya lengkap, dia cinta Tuhan banget. Setiap hari Minggu jam 6 pagi udah ada di gereja, saudara. Nyetir sendiri. Jadi akhirnya inilah kegunaannya, saudara ya. Saya dapat hikmat. Kalau gitu boleh nggak saya ke gereja? Wah, saya boleh nggak saya ikut kamu ke gereja? Ya, wah bingung kan? Ya, katanya udah sebel dia nggak mau tuh barengan sama saya. Tapi kata pendeta suruh cari jiwa. Ya, ini ada jiwa mau ikut ke gereja masa nggak dikasih? Ya kan itu hikmatnya hamba Tuhan, saudara. Walaupun dulu belum jadi hamba Tuhan. Jadi akhirnya dengan sangat berhati, iya deh gitu. Tapi dia bilang, saya itu yang jam 6. Oh iya sama, saya juga jam 6. Padahal saya enggak loh, saudara ya. Ya saudara, makanya saudara yang pagi itu ini jam 8 saudara ya, tapi cukup pagi juga. Jadi banyak ibu-ibu. Nah, saya mau tanya ibu-ibu, ya, coba bayangkan ibu-ibu jadi perempuan ini ya. Bukan bicara, maaf bukan pelacurnya, tapi kalau perempuan, seorang perempuan, saudara tiba-tiba diseret, ya, saudara sedang melakukan kesalahan, diseret, ketahuan saudara. Kira-kira apa perasaan wanita ini, saudara? Yang pertama, malu ya, saudara. Itu malu. Jadi bayangkan, malu. Kedua apa? Ada mungkin yang lain? Takut ya, sedih. Oh marah juga. Kok marah Bu? Marah sama siapa? Kok ketahuan gitu ya? Wah payah nih, kurang ahli nih nutupinnya nih. Wah ketahuan nih. Lu sih berisik gitu, ketahuan jadinya, kedengeran gitu ya. Saudara ya. Jadi malu, takut, sedih lah ya. Saudara bayangkan, berarti perempuan ini dalam keadaan malu banget. Ya. Siapa di sini pernah malu banget? Dalam ketakutan, siapa di sini pernah ketakutan? Ya. Sedih banget. Siapa di sini pernah sedih? Nah, saudara bayangkan, perempuan ini jadi malu, takut, sedih. Ya. Nah, saudara, kira-kira menurut saudara, apa yang perempuan itu butuhkan saat itu? Kan tadi siapa? Pengampunan, betul. Pengampunan, saudara. Karena dia sudah bersalah kan? Dia sudah tertangkap basah. Berarti dia butuh pengampunan. Dia membutuhkan pengampunan, kebutuhan pengampunan. Saudara banyak orang, ini saya katakan ya, banyak orang hidup dalam dosa tapi nggak butuh pengampunan, saudara. Setuju dengan saya? Kenapa? Karena yang pertama tidak ketahuan. Yang kedua tidak ketakutan. Ya, itu aja. Pertama dia nggak ketahuan, yang kedua tidak ketakutan. Ya, karena tidak lagi mau dihukum mati, gitu saudara. Ya, makanya orang susah bertobat, saudara. Atau bertobat balik lagi, dosa lagi, karena nggak ketahuan dan tidak ketakutan, saudara. Nah, saudara, hakim itu Tuhan, ya. Jadi kita ini kalau tadi judgment itu berarti kita bukan hakimnya, tapi dalam pengadilan itu ada orang yang membacakan KUHP-nya gitu, saudara. Hukumnya ini. Nah, kita ini anak-anak Tuhan harus menyampaikan ini hukumnya, ya. Kalau kita nggak boleh melanggar hukum-hukum itu, ya. Nah, kemudian lalu Yesus bangkit berdiri, ayat selanjutnya, next. Ya, kembali ke situ.
Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jadi perhatikan kejadian itu kembali. Berarti kalau dia malu, takut dan sedih, kira-kira dia kan, kita pernah nonton filmnya lah di Passion of the Christ itu ya. Nah, tapi kira-kira saudara harus perhatikan, kalau dia takut, malu dan sedih, kira-kira dia berlutut gitu ya. Mungkin dia lagi tersungkur, dia lagi ketakutan. Berarti dia merem atau melek saudara? Merem ya. Ada di sini, bayangkan perempuan ini nggak mungkin kan, ayo yuk lemparin batu, ayo siapa yang berani gitu. Enggak kan, dia nantangin orang-orang yang lagi mau lempar, ayo siapa yang berani, dia pelototin. Enggak ya, enggak ada yang begitu. Tapi perempuan ini pasti ketakutan, dia akan merem, dia akan, wah mungkin gemeteran gitu seperti itu. Betul, setuju ya, seperti itu ya. Nah kemudian Yesus berkata pada perempuan itu, Yesus bangkit berdiri, ya berarti perempuan itu juga lagi tersungkur. Yesus tadinya lagi jongkok nulis, kemudian Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, "Hai perempuan, di manakah mereka?" Berarti ini ada satu ajakan Tuhan, sekarang melek. Ya, dari tadi kamu merem karena kamu takut. Bahkan dia mengatakan, kapan nih batu yang pertama? Aduh, dia udah ketakutan. Karena kan Tuhan udah bilang, ayo siapa yang pertama silahkan melemparkan batu yang pertama yang tidak berdosa. Berarti kan udah siap tuh, udah dikasih aba-aba sama Tuhan. Silahkan ya, sudah di aba-aba, silahkan sekarang lemparkan batu. Tapi perempuan ini dalam ketakutan akhirnya dia mulai melihat. Karena Yesus bilang, di manakah mereka? Berarti artinya, ayo coba lihat, ada enggak? Dari tadi kamu merem, kamu enggak lihat kejadiannya, sekarang kamu lihat. Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Nah saudara, ini loh, dia butuh kemengampunan karena ketakutan dan karena dia ketahuan dan ketakutan dia membutuhkan banget pengampunan, ya dalam keadaan malu, sedih, takut itu dia membutuhkan pengampunan. Tiba-tiba dia melek, saudara. Benar loh, nggak ada orang-orang yang menghukum dia. Tidak adakah orang yang menghukum dia? Benar, tidak ada, saudara. Dan kemudian, saudara, perempuan ini akhirnya melihat dan Tuhan itu mau dia melihat di mana orang-orang yang akan menghukum dia. Kemudian disuruh mikir, ada enggak yang menghukum dia? Bahkan juga disuruh bersyukur sekarang. Karena apa yang menjadi kebutuhan yang utama yang dia butuhkan diberikan kepadanya. Saudara, kalau kita lagi butuh sesuatu tiba-tiba dapat itu, rasanya gimana? Sangat bersuka cita, saudara. Sangat bersuka cita. Dan ini yang membuat dia sudah berubah. Makanya di ayat selanjutnya dia jawab, tidak ada Tuhan. Ya. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Saudara, kalimat ini penting. Kalau Yesus cuma bilang pergi, kejadian ini semua akan sia-sia. Dari tadi awal filmnya ini dari Yohanes 8 ayat 3 sampai 11 ini, akan cuma pergi saja, udah begitu aja. Enggak ada satu dampak yang luar biasa. Tapi karena kalimat ini dilanjutkan dan Tuhan Yesus bilang, pergilah, aku enggak menghukum engkau, pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu yang membuat perempuan ini berubah, saudara. Karena kalau hukuman tidak merubah orang, saudara. Sekali lagi hukuman tidak merubah orang. Coba kalau perempuan ini jadi dilemparin batu, saudara. Perempuan ini binasa, begitu saja. Hukuman tidak menyelamatkan perempuan ini. Dia tetap tidak selamat. Karena dia butuh pengampunan, enggak dikasih, dia dilemparin batu, dia binasa. Tetapi waktu dia butuh pengampunan, terus tidak ada yang menghukum dia, bahkan Yesus bilang, pergi dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dan hidupnya dirubahkan. Nah saudara, karena itu saya percaya kisah ini berlanjut ke Lukas 7 ayat 37. Ya, Lukas 7 ayat 37, kayaknya enggak ada di itu ya. Dibuka saja, Lukas 7 ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Saudara kalau terkenal berarti semua orang tahu. Ya, saudara terkenal di sini? Ya, tapi terkenalnya ini sebagai perempuan berdosa. Saudara, berarti pasti ada kejadian yang ditonton orang. Orang ini benar-benar, ya kan siapa yang berani bilang bahwa mamanya saudara bilang, oh ini Pak Tim ini orang berdosa gitu. Pasti enggak. Kalau enggak dipertontonkan, enggak diungkapkan, mana siapa yang tahu, saudara. Karena itu hanya Tuhan yang tahu apa yang saya lakukan. Gitu. Tapi ini perempuan ini terkenal, saudara. Ya,
sebagai orang berdosa. Berarti ada satu kejadian sebelumnya yang pernah ditonton orang banyak. Ya, dan saya percaya kejadian waktu dia mau dilempari batu. Nah, ketika perempuan itu mendengar, berarti dia punya kerinduan. Jadi setelah dibebaskan, setelah nggak dihukum, kerinduan dalam hatinya adalah, ini kok beda yang ini. Ini kok Yesus ini, Nabi ini tidak menghukum aku. Bahkan dia cuma pesan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ada satu ketertarikan yang membuat dia pengen terus mendengar. Makanya dia katakan ketika dia mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi namanya Simon. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara, singkat cerita, saudara, kejadian ini juga dia nggak berani lewat depan, saudara. Lewat belakangnya Yesus. Dia lewat belakangnya Yesus, kemudian dia mau mengurapi. Mengurapi bukan kepalanya Yesus, kakinya Yesus. Karena dia merasa nggak layak. Saudara, saya belajar di hadapan Tuhan, kalau sudah mau terima lawatan Tuhan, datanglah dengan hati yang merasa tidak layak, saudara. Ya, datang ke gereja dengan hancur hati. Ya, jangan sok, ya. Maksudnya datang untuk mengkritik, datang ya WL-nya begini umpamanya. Enggak, WL-nya ganteng hari ini, kemudian WL-nya keren. Tapi maksudnya ya ini protes, firman-Nya ini. Sudah datang ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Saya mau Tuhan, ada kerinduan untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti ada perempuan Kanaan, dibilang anjing sama Tuhan. Tapi dia bilang anjing pun makan remah-remah, saudara. Yang jatuh dari meja tuannya, saudara. Nah karena itu saudara, remah-remah aja bisa jadi berkat. Apalagi main course-nya, saudara. Saudara dapat main course hari ini, saudara. Ya, yang dapat yang utama. Nah, saudara kembali lagi, saudara. Jadi perempuan ini akhirnya duduk bawah kaki Tuhan. Nah, si Simon itu batin, saudara. Ya, dia mikir dalam hatinya. Ya, dia, Yesus kok nabi, kok mau sih dipegang-pegang kakinya sama orang berbuat dosa gitu. Ya, saudara. Tapi Yesus akhirnya bilang, ya dia bisa baca hati kita, makanya hati-hati dengan batin, saudara. Ya, ini semua ada batinnya gitu ya. Ada ngomong dalam hatinya. Yesus tahu, saya nggak tahu, tapi Yesus tahu. Nah, Yesus bilang sama Simon, Simon ada 2 orang hutang. Ya, gampangnya saya gedein ya, saya dramatisir sedikit. Yang 1 5 triliun, yang 1 5 juta. Coba di sini utang 5 triliun. Ya, 1 5 juta. Kalau 5 juta bisa ngutang lah, ya, saudara. Tapi yang 5 triliun, saudara, waduh, kayaknya seumur-umur nggak bisa dibayar. Nah, Yesus bilang dua-duanya dibebaskan. Siapa kira-kira Simon yang lebih bersyukur? Ya, Simon bilang, ya pasti yang gede dong. Pasti yang gede, nggak bisa bayar, dibebasin. Makanya dia bilang, Yesus bilang, Simon, perempuan ini utangnya 5 triliun. Lu, ya, utangnya cuma 5 juta. Makanya lu nggak mau merendahkan diri. Lu nggak mau melayani 100%. Perempuan ini nggak berani lewat depan gua. Ya, dia nggak berani pegang kepala saya. Dia pegangnya kaki. Dia cium, kamu aja nggak cium mukaku, dia cium kakiku. Kamu nggak basuh kepalaku, dia basuh, bahkan dia lap kakiku dengan rambutnya, saudara. Saudara, sesayang-sayangnya Evelyn ke saya belum pernah dia lap kaki saya dengan rambutnya, saudara ya. Saudara, ini luar biasa, saudara. Kejadian ini berlanjut, itu yang merubahkan dia. Yesus bela loh, saudara. Yesus bela. Orang boleh anggap saudara apa, tapi di hadapan Tuhan saudara itu berharga. Perempuan ini diangkat oleh Tuhan, dibela abis sama orang Farisi namanya Simon, saudara. Ya, di tengah orang banyak, itu lagi ada perjamuan, saudara. Dari orang yang terkenal berbuat dosa, dibela Yesus, saudara. Kodratnya, harkatnya dinaikkan oleh Tuhan. Karena memang Yesus turun ke dunia, menjadi hamba buat kita, supaya kita dipulihkan, kita diangkat oleh Tuhan, saudara. Nah saudara, ternyata memang kejadian ini khusus buat perempuan ini. Nah, inilah hasil yang diharapkan. Karena tanpa ini, semua pengorbanan Yesus di kayu salib, atau pengampunan yang Tuhan berikan pada kita akan menjadi sia-sia, saudara. Kalau kita kembali dalam dosa itu, ya, semua yang Tuhan lakukan, apa yang kita akan makan dan minum berjamuan kudus, akan sia-sia. Akan jadi rutinitas, minggu pertama ya perjamuan kudus, gitu. Akan jadi sia-sia karena kita pergi dan terus berbuat dosa lagi. Tapi kalau kita pergi dan tidak berbuat dosa lagi, pengorbanan Yesus ini menjadi sempurna, saudara. Ya, dia sudah mati buat kita dan kita terima kebutuhan pengampunan itu, terima. Makanya saudara doalah supaya waktu saudara berdosa ketahuan. Ya,
supaya saudara bisa bertobat, saudara. Ya. Justru jangan bersyukur, untung gua nggak ketahuan. Ya. Justru untung gua ketahuan, saudara. Ya. Saya pernah, saudara, menemani teman saya ke showroom Nissan. Dia punya Nissan X-Trail, lighternya itu hilang, gitu. Nah saya kan pernah kerja di Nissan gitu, jadi saya dampingi dia. Terus dia bilang, gua ambil ya nih. Jadi yang mobil di showroom itu dicopot sama dia. Ya. Saya juga akhirnya diem aja lagi, harusnya nggak bilang, nggak boleh dong ya. Saya cuma senyum-senyum terus malah dia gemeteran kan. Terus saya bilang, udah lama nggak nyolong ya. Saya bilang, karena gemeteran gitu dia nyolong. Makanya sebenarnya dia udah ada dapat alarm tuh. Ya, udah dapat alarm tuh. Gemeteran tuh. Ya coba, tapi kalau sekali cuma nyolong lighter, lama-lama nyolong mobilnya, saudara ya. Karena dibiasakan, saudara. Nah, saudara harusnya dinyatakan. Itu menjadi sesuatu yang tidak benar. Nah, saudara, sekali lagi hukum Taurat membuat kita mengenal dosa, tapi hukum tidak menyelamatkan kita. Nah, hukum hanya untuk menyadarkan kita bahwa kita itu butuh pengampunan, saudara. Ya. Dan kebutuhan akan pengampunan sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Setelah kita mendapat pengampunan seharusnya kita tidak berbuat dosa lagi. Next, Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka perhatikan, tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudara kalau belum tahu masih dimaafkan, saudara ya. Kalau belum tahu, ya. Tapi kalau sudah tahu, ya, katanya kalau kita nyetir di luar negeri, ya, terus ketangkep polisi, kita bisa ngomong, I'm tourist, gitu. Oh oke, ya masih bisa dimaafkan. Tapi kalau saudara sudah tahu aturannya, kalau turis dianggap nggak tahu gitu. Tapi waktu kita sudah tahu, kita akan dihukum, saudara. Nah sama saudara, hari ini tadinya saudara belum tahu ya, tapi hari ini sudah tahu ya. Hari ini sudah tahu, berarti jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Karena tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Nah, selanjutnya terakhir purification atau murnikan. Nah, saudara ini harus ada progresif. Setelah ini, setelah kita diampuni dosa kita harus ada progres, saudara. Ya, ada progres. Ya, saya itu sedang saya suka mobil tua, saudara ya. Nah, sebenarnya saya restore, saya perbaiki. Nah, saya paling suka kalau orang ini yang merestore ini kirim foto progresnya gitu. Wah, paling senang. Jadi sehari sekali dapat. Oh, hari ini udah pasang ini, hari ini udah diperbaiki ininya. Jadi kalau dapat itu kayak dapat berkat juga gitu. Ih, dia udah kirim foto nih gitu. Cuma kadang-kadang kecelek, ternyata tagihan. bukan foto progres, saudara ya. Cuma maksudnya, senang gitu. Saudara, berarti di hadapan Tuhan, Tuhan tuh senang melihat progres dalam hidup saudara. Ya, Tuhan melihat setiap hari, ada perubahan loh, menjadi lebih baik loh. Tuhan happy banget waktu melihat perubahan dalam hidup saudara. Makanya kita lihat ya Roma, next ya. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, jadi kalau Tuhan melihat kita berubah itu satu berkat, satu kesukaan buat Tuhan, saudara. Dia bersuka cita, karena akhirnya kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah saudara bagaimana tindakan progresif itu? Ada 3 ya. Ya 3, yang pertama adalah tadi mempersembahkan tubuhmu. Saudara mempersembahkan itu berbicara melepaskan hak. Contoh saudara, sebentar ada persembahan ya. Waktu saudara mau memasukkan persembahan, umpamanya 100.000 gitu. Itu kalau nonton di Premier katanya 100.000 ya, kurang lebih ya, sama ya. Ya, jadi kalau saudara sebelum nih lagi mau persembahan, nih udah WL-nya udah doa, terus mikir, ini ada 100 nih, gue mau persembahin tapi gue nanti mau nonton di Premier. Saudara, boleh nggak saudara nggak jadi memberikan persembahan, tapi saudara pakai untuk nonton? Boleh, nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu saudara, tapi Tuhan tahu. Kami masih punya hak saudara. Tapi kalau saudara sudah berikan, cemplungkan, terus kepikir, tahu gitu buat nonton. Terus kemudian saudara nanti habis ibadah, doa berkat, datang ke meja situ tuh tempat ngitung duit. Bu, Ibu Bendahara, saya mau minta balik tuh tadi, uang saya mau nonton. Saudara gimana?
Ya, udah nggak dibentak aja udah bagus, saudara. ya, ya, saudara ya. Karena saudara sudah lepaskan hak untuk uang yang saudara punya itu, betul? Kan makanya mempersembahkan itu melepaskan hak atas uang itu, saudara nggak bisa tarik lagi. Sama saudara, kalau saudara disuruh mempersembahkan tubuhmu, artinya saudara nggak punya hak lagi loh. Tubuhmu ini boleh kau pakai, tapi bukan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini haknya Tuhan sekarang. Karena Yesus saja sudah melepaskan haknya, dia lepaskan, tinggalkan tahtanya itu melepaskan hak saudara. Filipi 2, dia lepaskan haknya untuk menjadi sama, turun ke dunia, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba untuk jadi sama dengan kita. Jadi melepaskan hak atas tubuh kita. Saudara, tubuh ini suka yang enak-enak memang, saudara ya, makan enak gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus lepaskan hak atas yang enak itu, saudara. Apalagi kalau yang enak itu membuat kita mati, saudara, binasa. Saudara, baru kemarin liburan saya melayani ipar dari seorang pelayan Tuhan di gereja kita, baru umur 53, cuma jalan-jalan saudara. Habis makan, jangan nyebut ya restorannya ya, nggak boleh ya. Nanti nggak boleh, nanti tadi depannya sedikit dihapus sedikit ya. Jadi makan, nggak tahu makan apa, terus di jalan agak emosi, sampai rumah lagi ngobrol, muntah-muntah, pusing, koma langsung saudara. Dibawa ke rumah sakit, nggak ada, hari Senin minggu lalu ya atau Minggu dia sudah nggak ada, pulang ke rumah bapak. Umur 53 tahun, laki-laki, punya anak 2 sudah. Jalan-jalan ke Jakarta sudah. Ya, saya bilang sama iparnya makanya hidup itu sangat singkat. Ya, kita nggak tahu waktunya, cuma jalan-jalan sudah. Tiba-tiba dibawa pulang sebagai jenazah ke Surabaya, karena ini orang Surabaya, saudara. Saudara, saya nggak tahu ya apa yang saya sempat mendoakan juga di sana, ya. Tapi Tuhan punya kehendak untuk bawa orang ini pulang ke rumah Bapak. Saudara, sekali lagi saudara, kita nggak tahu. Kalau makanan atau emosi, itu hati-hati makanya. Saya beberapa mendengar orang emosi itu ya, itu akhirnya pembuluh darah mungkin rembes pecah, kemudian menggenangi batang otak dan seperti itu. Ya, ada beberapa kasus saya sering mendengar lah akhir-akhir ini ya. Ya mungkin ini pesan Tuhan buat saya supaya jangan emosi saudara ya. Ya, dan juga makannya mesti dijaga, jangan sembarangan, saudara. Jadi kita melepaskan hak. Tadi juga saya menyinggung soal dosa percabulan ya, hati-hati, saudara. Itu kenikmatan yang secara dunia, saudara. Hati-hati, itu akan membuat kita tadi kehilangan keintiman dengan Tuhan, kehilangan yada, ya, saudara. Makanya contoh dosa yang terberat boleh saya katakan Yesus sudah lakukan. Yaitu maksudnya Yesus sudah beri contoh, dia berikan pengampunan karena perempuan ini yang sudah tertangkap basah dan mendapatkan pengampunan. Sudah. Jadi dosamu sebesar apapun Tuhan sudah tebus. Tapi habis ini bagaimana hidup kita? Mari kita lepaskan hak. Yang kedua, saudara, tinggalkan komunitas yang membuat saudara pengen berbuat dosa lagi. Ya. Ini contoh saja, ada seorang waktu itu saya layani, bukan di gereja kita tapi dia itu homoseksual gitu ya. Kemudian setelah itu dia kerja di salon saudara ya. Kemudian kita layani, wah benar dia pakai susuk apa semua kita layani, lepaskan semua ya. Setelah itu dia bertobat dan akhirnya menikah, punya anak saudara. Tapi karena dia ada di salon saudara, ya namanya kerjaan dia mungkin ya kita mau bilang jangan di situ, tapi itu kehidupan dia. Akhirnya dia jatuh lagi saudara ya. Karena itu perlu kita meninggalkan komunitas yang membuat kita bisa jatuh dalam dosa lagi. Sudah, kita harus tinggalkan. Ya, Tuhan menyuruh Abraham meninggalkan Ur-Kasdim. Ur-Kasdim berbicara tempat penyembahan berhala. Kita harus tinggalkan sudah komunitas. Bukan berarti kita, Pak kan saya harus memenangkan kok. Ya oke, tapi saudara harus tinggalkan dulu, lepaskan dulu. Waktu saudara dirubahkan oleh Tuhan, mereka akan melihat. Dikatakan, mereka akan melihat perbuatan yang baik dan mereka akan memuliakan Bapa di surga. Ya, karena Pak Aruna kalau nggak salah ya, minggu lalu Pak Aruna aja cerita di ibadah 1 kan, frustasinya Petrus saja nular, ya, semua sudah dilawat Tuhan, semua udah ketemu Yesus, tapi karena frustasi seseorang itu nular, makanya saudara dikatakan jangan bergaul dengan pencemooh, ya, contoh saudara ngumpul sama orang, tadinya mamanya ada orang nggak suka sama saya, gitu ya. Terus sama pendetanya, sama gembalanya, terus saudara ngumpul sama orang itu. Terus dia ngomongnya itu terus. Lama-lama saudara bisa gak suka juga, bener ya.
kayaknya benar juga, ada benernya. Gue lihat juga mukanya nyebelin sih gitu ya. Umpamanya gitu, lama-lama sebel gue. Jadi yang diomongin itu jadi kebenaran saudara. Hitler tuh punya quote, nggak cuma hamba-hamba Tuhan aja punya quote. Hitler dia bilang, satu kesalahan, satu yang salah, satu yang tidak benar, tapi disampaikan berulang-ulang kali menjadi kebenaran saudara. Itu quote-nya Hitler. Jadi dia pinter, dia pengaruhin orang aja. Dia cuci otak. Orang itu anggap ini yang benar nih. Ini yang benar gitu. Saudara, makanya saudara jangan kumpul dengan pencemooh. Kalau saudara, ini kok udah mulai ngomongin orang, lebih baik jangan. Jangan. Saya kan pernah pesan ya, bedanya sharing. Jangan saudara bilang, Pak saya cuma sharing Pak. Tolong tahu ya bedanya sharing sama gosip. Ya, sharing adalah kalau saudara mau ngomongin orang itu, ajak orang itu. Ya, gua mau ngomongin lu, ikut dong. Ya, ya itu sharing. Jadi waktu saudara ngomongin orang itu ada di situ. Ya ini orang ini payah nih, orang ini gini-gini. Tapi orang itu ada, itu nggak apa-apa. Itu sharing. Tapi gosip, jangan. Ya, saya bersyukur waktu itu saya mau diomongin, saya diundang. Wah, saya diadilin. Tapi saya bersyukur itu sharing. Itu nggak gosip. Tapi habis itu jangan diomongin terus gitu ya. Habis itu selesai di meja itu sudah selesai. Ya, tapi waktu itu ya udah, ini begini ditunjuk-tunjuk nggak apa-apa. Yang penting saya ada di situ. Oh, saya tahu berarti menurut dia tuh gua nih gini. Ya udah. Kalau memang itu salah, saya harus perbaiki. Tapi kalau saya ngerasa nggak salah ya sudah, nggak usah sakit hati gitu. Toh dia nggak ngegosip, mudah-mudahan nggak ngegosip gitu. Nah, kalau ngegosip adalah orangnya nggak ada, kita omongin. Nah, itu udah gosip, saudara. Ya. Nah, terakhir adalah metamorfosis. Metamorfosis itu kita sudah belajar di biologi, itu dari ulat itu loh, kepompong menjadi jadi kupu-kupu. Ya, dari telur menjadi kupu-kupu dalam 30 hari. Nah, saudara, Tuhan mau kita bisa lebih cepat dari kupu-kupu. Saudara, lebih cepat. Saudara, ulat itu sukanya yang kotor-kotor kan? Ulat itu, saudara, siapa yang suka mengkoleksi ulat? Nggak ada yang suka. Tapi waktu kupu-kupu, ada yang dikeringkan itu, kita beli bagus ya, dipajang gitu ya saudara. Karena Tuhan mau kita jadi kupu-kupu yang indah saudara. Dan kupu-kupu itu jadi berkat buat orang lain. Ya, kupu-kupu itu menggunakan dia ambil serbuk sari untuk membawa. Jadi bunga itu bisa berbunga yang indah dibantu oleh kupu-kupu. Jadi orang yang dirubahkan oleh Tuhan akan jadi dampak buat orang lain saudara. Next, terakhir. Oh ya, masih seperti itu. Jadi ini lebih detail, metamorfosis. Ya, satu lagi secara rohaninya, saudara, progressive purification itu yang pertama kita ini serupa dengan dunia dulunya. Kemudian kita dapat anugerah, tadi kayak perempuan tadi, dia dapat anugerah, dia butuh pengampunan, dia dapat anugerah. Dia dapat Roh Kudus kemudian. Dia mendapat pengampunan dosa dan statusnya dirubahkan, saudara. Sekali saudara dipulihkan, saudara, orang mau bilang apa, nggak usah peduli saudara. Saudara sudah menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Makanya jangan mikirin yang lama terus. Matanya fokus sama ke depan, ya, lihat ke depan. Ya, kemudian penuh Roh Kudus, ya. Penuh Roh Kudus, artinya setelah kita statusnya kudus, dipenuhi Roh Kudus, harus penuh firman Kristus, hidup kudus. Siapa di sini yang setiap hari baca Alkitab? Kemarin di Sentul ada yang angkat tangan yang tidak pernah baca Alkitab. Ada yang sini yang tidak pernah baca Alkitab? Ya, bukan tidak pernah. Tidak setiap hari baca Alkitab. Waduh, harus bertobat dan berubah, saudara ya. Ya, saudara. Jadi karena kita perlu firman. Firman itu yang berkuasa merubahkan kita. Amin. Jadi firman Tuhan bukan untuk mengadili tapi menyatakan, oh gua nggak benar nih, berarti harus diperbaiki. Harus ada pertobatan. Kemudian hidup kudus dan akhirnya tujuannya menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudara. Mari hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, kita akan masuk dalam perjamuan kudus.